Halo teman-teman, di sini saya akan coba membagikan tips atau info ya tentang server database online yang bisa kita gunakan secara gratis gitu. Ini berawal dari ketika saya akan belajar gitu kan sama teman-teman yang lain, tapi bingung gitu databasenya gimana. Kalau database lokal kan kita nggak bisa kolaborasi sama teman-teman secara langsung gitu, mesti data-datanya tuh kan mesti beda gitu pasti kalau lokal. Jadi antara laptop saya dengan laptop teman saya pasti datanya akan berbeda gitu. Maka kemarin saya sempat cari-cari gitu gimana ini untuk supaya si databasenya itu ada di server tersendiri sehingga saya dan teman saya bisa mengaksesnya dan datanya akan sama gitu antara saya dengan teman saya. Dan setelah saya cari-cari ada banyak ya sumbernya, ada di AWS Free Tier, terus ada Google Cloud juga menawarkan eh, sama free untuk percobaan kayak gitulah. Tapi yang saya dapatkan itu ada satu platform gitu ya, atau apa namanya, itu namanya Fly.io. Ini teman-teman, ini adalah situsnya. Ini Postgres-nya gratis gitu dengan resource yang lumayan. Jadi kalau kita baca di dokumentasinya, di sini tuh ada keterangannya di sini. Jadi dengan volume 3 giga, ini teman-teman bisa dibaca aja ya teman-teman. Nah, kelebihannya di sini itu ketika kita daftar akunnya, kita nggak perlu di dalam kartu rekening kita nggak perlu ada uang $1 pun gitu, atau 15.000 kan. Kalau AWS ketika kita daftar mesti ada 15.000 minimal gitu kan, atau setara $1 lah untuk bisa daftar dan bisa menggunakan resort free tier-nya. Tapi yang Fly.io ini kita bisa langsung login di sini, bisa lewat GitHub juga teman-teman. Nah, ketika nanti login di sini itu kita ke billing. Ini harus ini ya teman-teman, harus harus didaftarkan dulu kartunya gitu. Nah, walaupun kartu kita berisi 0 rupiah, ini bisa didaftarkan gitu. Berbeda dengan eh, yang lain gitu. Kalau AWS minimal ada $1 kalau nggak salah. Nah, ini kelebihannya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kartu rekening teman-teman nggak ada isinya gitu. Dan cara menggunakannya pun terbilang mudah ya, tetapi memang ini ya mesti dia harus di dalam terminal gitu. Nggak ada GUI-nya ketika kita mau membuat database-nya itu tersendiri. Atau mungkin saya belum explore ya teman-teman. Jadi ketika kita mau bikin itu, pertama-tama kita bisa create organization di sini ya. Ini karena saya udah membuat, jadi saya tinggal pakai aja, ada di sini. Ini yang organisasi yang saya buat. Nanti ketika organization ini udah dibuat, masuk ke tim. Nah, nanti di sini siapa aja nih yang mau di-invite, untuk eh, teman-teman kolaborasi kalian gitu. Jadi nanti mereka bisa login dengan akun mereka ke Fly.io ini, dan mereka bisa menggunakan resource database bersama-sama. Nah, ini contohnya saya ada dua, Irsan dan saya sendiri. Kita akan coba membuat database-nya aja langsung ya teman-teman. Kita masuk ke sini. Kalau kita dibaca di dokumentasinya, di sini ada caranya nih. Ada PlaySQL, Postgres Create, terus nanti ada langkah-langkahnya di sini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi sebelumnya mesti login dulu teman-teman sebelum melakukan ini, dan mesti install dulu PlaySQL-nya. Cara installnya juga ada di dokumentasi di sini. Kalau kita lihat di dokumentasinya, di sini ada caranya, cara installnya.
Karena ketika kita akan akses database di laptop kitanya mesti diinstal dulu PlaySTL-nya. Kita coba cari aja di sini install. Nah, di sini ada tuh untuk macOS, untuk Linux, dan untuk Windows. Windows pakai, bahkan Windows pun di sini nggak ada langkah-langkah untuk menginstal secara GUI-nya gitu. Jadi by terminal gitu kan. Nah, kalau udah diinstal si PlaySTL-nya, nanti kita tinggal login ya, login PlaySTL ada di sini juga nih caranya, playout login, pokoknya ada dokumentasi lah. Nah, kita akan coba aja langsung membuat si Postgres-nya ya teman-teman. Kita akan coba di sini, kita bisa langsung PlaySTL. Postgres create. Nah, nanti di sini kita isikan nama aplikasinya apa gitu kan. Kita isikan misalnya saya isi SaluUDB kali ya. Kemudian nanti di sini ada tuh, ada by personal dan atau by team. Yang Salu user itu organisasi atau tim ya, yang bisa nginvite teman-teman yang lain gitu. Jadi karena saya akan kolaborasi dengan Irsan, jadi di sini saya masukkan Salu Store sebagai timnya gitu kan. Nah, nanti di sini ada banyak regionnya, kita pilih Singapura. Di sini juga ada banyak pilihan si database-nya, spesifikasinya. Dan yang untuk gratis ini kita pilih yang single node ini ya, yang development. Kalau yang kedua dan ketiga ini atau yang custom, teman-teman juga bebas sih, cuman kita karena mau yang gratis jadi yang pilih yang pertama gitu, yang development. Nah, nanti di sini ada pilihan juga scale single node Postgres to 0 after 1 hour. Di sini teman-teman bisa pilih Y atau N ya, yes atau tidak gitu, yes or no. Jadi setelah 1 jam itu si node-nya itu dikenolkan lagi gitu, si scalingnya itu. Kita yes. Kita tunggu sebentar, di sini sedang dibuatkan database-nya, Postgres-nya ya teman-teman. Nah, ini si mesinnya sudah mulai jalan. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini udah jadi ya. Di sini ada nih connection stringnya seperti ini. Tapi kalau kita akan coba di Debiver misalnya ya, DBMS, aplikasi DBMS kita, ini nggak bisa di connect teman-teman. Kalau kita coba di sininya, kita coba PlaySTL, kita connect min a SaluUDB tadi ya namanya. Apa ya tadi? Kita baca dokumentasinya dulu teman-teman. Untuk cara connectnya itu seperti apa? Kita ke sini dan dokumentasi dok. Di sini ada cari Postgres. Nah, ini dia. Bukan teman-teman, bukan yang ini. Mana ya tadi? Postgres, mana Postgres ya? Postgres. Nah, ini dia. Yang ini sini ada PlaySTL Postgres Connect. Oke. PlaySTL Postgres
connect min a salju db. Nah, dia connect ya teman-teman. Kita bisa di sini kita udah mulai bisa mengoperasikan perintah-perintah database Postgres sendiri gitu. Ini kita min l contohnya. Kita exit. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau kita coba jalankan lewat connection string ke the beaver, ini nggak bisa. Kalau kita coba copy, masuk ke the beaver kita, Postgres ya, kita URL. Di sini kita kopikan, di sini nggak bisa dia. Username-nya apa? Ini passwordnya, kita coba copy. Kita tes connection. Nah, nggak bisa dia teman-teman. Nah, caranya di sini ada di dokumentasi. Balik lagi ke dokumentasi ya teman-teman. Kita harus sering baca-baca dokumentasi. Di sini ada connecting to Postgres from outside fly gitu. Nah, untuk mengkoneksikan Postgres dari luar platform Play tersendiri gitu kan. Nah, ini ada caranya. Setelah kita connect, ini kan kita tadi coba connect ya, udah masuk. Nah, kita mesti melakukan proxy gitu. Kita coba di sini playctl proxy 5432 salju db. Yang salju store. Kita baca lagi dokumentasinya. playctl proxy 5432 min a. Proxy 5432 min a. Nah, ini kalau ada error kayak gini berarti si port 5432 nya udah ada yang make ya di laptop teman-teman. Nah, caranya kalau udah ada yang make di laptop teman-teman itu, kita pakai tambahin di sini misalnya bebas ya, misalnya 15432.25432. Jadi ini yang bakal kita akses di hostnya di laptop kita. Jadi walaupun nanti kita aksesnya ke sini, dia bakal ngerahinnya ke sini ke 5432. Jadi kita coba playctl proxy enter. Nah, ini kalau ini udah berhasil ya. Kita coba sekarang koneksikan ke the beaver-nya. Sini kita cobain host, localhost, ininya portnya 15432 ya. Karena balik lagi ke sini, yang bakal dipakai itu yang ini, yang sebelah kiri teman-teman. Nah, kita coba tes connection. Nah, ini udah terkoneksi, udah bisa kita finish. Nah, ini yang ini ya, kita bisa memanage database kita di sini teman-teman. Dan di sini juga kalau kita cek ya teman-teman di dashboard, di aplikasi salju store. Nah, ini masuk, udah ada. Kita klik aplikasinya, di sini ada monitoringnya. Di sini ada monitoring loggingnya, ada metriknya juga. Di sini juga ada penggunaan memorinya berapa gitu, rata-rata loadnya berapa gitu. Nah, yang tadi kita pilih itu yang ketika 1 jam dikenolkan lagi itu ketika misalnya kita make banyak gitu kan, sering melakukan operasi-operasi tertentu gitu dalam waktu 1 jam, mungkin ini akan tinggi ya trafficnya gitu. Tapi nanti setelah 1 jam itu bakal di-scalekan ke 0 lagi gitu, ke 0 lagi setelah 1 jam. Seperti itu teman-teman.
mungkin segini dulu ya tips kali ini yang bisa saya coba bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu.